SMP Negeri 1 Modayak merupakan sekolah yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, merupakan sekolah rujukan dan aktif mengikuti berbagai kegiatan yang dapat mendorong kemajuan pendidikan dan kompetensi siswa. Di era transformasi pendidikan ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus memberikan inovasi pembelajaran yang berpusat pada murid, dan salah satunya yaitu penerapan program kokurikuler, di mana program ini dirancang bukan hanya sekedar pelengkap proses pembelajaran, tetapi juga memiliki peranan penting dengan tujuan yang jelas dalam pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik, khususnya dalam upaya pengembangan 8 dimensi profil lulusan. Ki Hajar Dewantara pernah berkata, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Perkenalkan, nama saya Elsa Rina Pangkei, guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Modayak dan merupakan penanggung jawab kokurikuler kelas 9. Bagi saya, menjadi guru bukan hanya sekedar mengajar di depan kelas, tetapi tentang menuntun setiap murid agar menemukan dirinya sendiri. Saya percaya bahwa setiap anak memiliki potensi yang luar biasa, namun mereka membutuhkan ruang hangat untuk tumbuh, didengar, dan untuk disayangi. Dari keyakinan itulah lahir program kokurikuler yang diberi tema Remaja Sehat, Masa Depan Hebat. Usia remaja adalah masa yang penuh dengan rasa ingin tahu dan perubahan diri, baik secara fisik maupun emosi, membuat mereka juga rentan terhadap paparan virus dan bakteri yang menyebabkan penurunan daya tahan tubuh, sampai akhirnya tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Mawar, Nizam. Di sekolah, saya juga sering melihat murid yang tampak murung, sulit untuk berkonsentrasi, mudah marah, terganggunya pergaulan sosial mereka. Dan ternyata setelah ditelusuri, banyak di antara mereka yang memiliki permasalahan, baik masalah keluarga, masalah ekonomi, dan lingkungan pertemanan mereka. Hingga saya pun menyadari bahwa menjadi seorang guru bukan hanya sekedar mengajar di depan kelas memberikan ilmu, tetapi juga bagaimana memberikan motivasi, dorongan, kenyamanan bagi murid selama mereka berada di lingkungan sekolah. Untuk itu, pada tahap ini saya mengajak rekan-rekan guru lintas mata pelajaran untuk terlibat aktif pada kegiatan kokurikuler agar kita sama-sama membimbing mereka dan memberikan rasa nyaman dan menggembirakan selama mereka berada di lingkungan sekolah. Kegiatan kokurikuler diawali dengan pengenalan guru lintas mata pelajaran agar membuat para murid memahami bahwa guru yang ada di sekolah peduli dengan kesejahteraan mereka. Setelah itu, pengenalan tentang kegiatan kokurikuler serta manfaat dari kegiatan ini, yaitu mereka dapat lebih mengenal diri mereka, kebutuhan mereka, dan bagaimana menjaga kesehatan fisik maupun mental demi perubahan diri yang lebih baik. Pada pertemuan selanjutnya, sebelum memulai kegiatan di dalam ruangan, kami melakukan senam anak Indonesia hebat yang dipimpin oleh guru olahraga dan guru seni budaya di lapangan agar supaya mereka bisa lebih semangat dan dapat menjaga kebugaran mereka. Sudah siap mengikuti kegiatan kokurikuler? Ya, oke. Setelah itu, saya dan para murid saling berdiskusi serta membahas mengenai masalah kesehatan fisik maupun mental. Banyak yang isi karena masalah sakit. Siswa-siswi di SMP Negeri 1 Modayak itu sehat mental, fisik, jasmani, dan rohani. Kemudian mereka diberikan tugas secara kelompok untuk mencari informasi mengenai kesehatan fisik dan mental yang sering terjadi di sekitar mereka, serta bagaimana cara mengatasinya. Pada proses ini, saya melibatkan guru bahasa Indonesia untuk memandu para murid dalam membuat laporan dari hasil analisis mereka. Kemudian para murid mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan teman-temannya. Gunakan kompres hangat. Langkah 1,
Di sini saya juga melibatkan guru IPS untuk ikut memberikan pemahaman lewat diskusi bersama mengenai pengaruh iklim dan lingkungan pada kesehatan mereka. Setelah para murid benar-benar memahami mengenai masalah kesehatan fisik dan mental, guru bimbingan konseling memberikan kesempatan kepada mereka untuk menuliskan apa yang mereka rasakan selama ini. Para murid diberikan kebebasan dalam menentukan di mana mereka ingin menuliskan perasaan yang mereka rasakan dan apa yang mereka harapkan. Dan dengan begitu, kerahasiaan mereka terjamin. Setelah itu dikumpulkan kepada guru BK yang kemudian akan dianalisis. Pada pertemuan selanjutnya, berdasarkan perasaan yang para murid tuliskan, mereka pun dikonseling oleh guru bimbingan konseling dan guru agama. Mereka diberikan kesempatan untuk menceritakan semua isi hati mereka di ruangan dan tentunya kerahasiaan mereka di sana terjamin. Di sana pun guru BK dan guru agama memberikan motivasi, mendengar dengan penuh perhatian apa yang disampaikan oleh anak-anak. Itu sesuai dengan kemampuan. Saat itu memang terlihat bahwa mereka hanya ingin untuk didengar, diberikan ruang dalam bercerita. Setiap tekanan yang mereka dapatkan kebanyakan berasal dari permasalahan internal keluarga yang membuat mereka tidak bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan sebelumnya karena takut dibuli, tidak akan diterima, serta harga diri yang mereka miliki. Para murid menganggap mereka kuat dan bisa menghadapi semuanya sendirian, tapi ketika mendengar apa yang mereka sampaikan, ternyata mereka sebenarnya tidak sekuat itu untuk menghadapi semua permasalahan tersebut. Dan tugas evaluasi diri pun diberikan kepada mereka sebagai bentuk refleksi. Pertemuan selanjutnya, kami mengundang petugas puskesmas dari Modayak karena memang sekolah kami sudah bermitra dengan puskesmas Modayak. Mereka datang ke sekolah melakukan sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan untuk murid. Kegiatan berjalan dengan baik dan ini merupakan salah satu komitmen sekolah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para murid. Dari kegiatan ini terlihat perubahan dari para murid yang sangat terasa. Mereka menjadi lebih terbuka, ceria, fokus, serta aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan tentunya kegiatan ini masih akan terus berlanjut. Kami selalu memberikan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik demi kesejahteraan para murid sesuai dengan tema kurikuler Remaja Sehat, Masa Depan Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Zahira Mupangga. Saya dari kelas 9A. Jadi di sini saya akan menceritakan pengalaman saya selama mengikuti kegiatan kokurikuler. Pengalaman saya adalah saya lebih berani dan percaya diri. Kemudian saya telah menerapkan pola hidup sehat dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari. Saya juga menyadari bahwa guru-guru lebih peduli dan sayang kepada murid-murid di sekolah kami. Sekolah jadi lebih nyaman dan menyenangkan. Lalu saya harap kegiatan ini terus berlangsung. Sekian dari saya, terima kasih. Dari kegiatan ini saya pun ikut belajar bahwa menjadi guru transformatif bukan hanya mengubah dunia secara luas, tetapi juga mengubah satu pribadi, yaitu murid, setiap kali kita melakukan tugas dan tanggung jawab. Dengan perhatian kecil, sapaan hangat, dan pemberian ruang untuk bercerita dapat mengubah cara murid dalam memandang diri mereka sendiri. Kegiatan ini pun menegaskan seberapa pentingnya nilai-nilai dari Ki Hajar Dewantara. Ingarsa Sumtulada, Ingmadia Mangankarsa, Tutwuri Handayani. Di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Sebuah perjalanan kecil yang membawa perubahan besar, bukan hanya bagi murid, tetapi juga bagi diri saya sebagai seorang pendidik.